Welcome back to Siput. Before we start, this content is brought to you by Centris ID, your lifestyle provocator. Buat kamu semua yang lagi nyari produk-produk penunjang kehidupanmu seperti handphone, kamera, flash disk, power bank, kabel-kabel, dan lain sebagainya, langsung aja klik di link yang ada di deskripsi. Centris ID, your lifestyle provocator, di situ ada banyak barang yang bisa kalian pilih. Jadi provokator itu tagline-nya dari sana. Kita sekarang bertemu dengan sosok yang baru ya. Ini adalah karakter baru tapi lama tapi baru ya. Well, ini adalah Denjaka yang biasa kalian lihat, tapi dia pakai baju baru. Baju barunya itu kita kasih nama Suro. Kenapa Suro? Karena kita berasal dari Surabaya atau Surabaya. Apa yang dimaksud dengan kata Suro dan Boyo? Logo kota kita tercinta ini adalah gambar ikan hiu dan buaya. Jadi kalau sudah ada ikan hiu, nanti pasti akan ada buaya. Buat kalian semua, tungguin aja. Buat kalian semua yang baru nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Kita akan depth review. Jadi ini bakalan, apa ya? Lama ya, detail ya, dan lain sebagainya. Di depan kita ini adalah Vanquish Pinnik yang sudah saya full hop up ya, sesuai dengan website. Jadi kalau kalian tanya budgetnya berapa, ini sudah nggak ada budget. Kenapa? Karena ini sudah kita pikirin sebagai ikon ya, salah satu ikon kita. Kelebihan dan kekurangan, tentu saja banyak sekali advantages-nya kalau kita pakai Vanquish. Dimulai dari neutral position seperti ini. Lalu roda bagian belakang yang bisa dig ya. Banyak seringkali di video-video Breaking My RC, saya kelihatan kalau belok itu roda saya diam, itu adalah fitur dig. Dan ketika saya melakukan impossible climb, roda depan itu bisa berputar lebih cepat dari yang belakang. Fitur itu biasa kita kenal atau kita sebut dengan nama overdrive. Banyak sekali fitur yang ada di mobil ini, jadi mau nggak mau kita harus pakai NB4 ya, karena keterbatasan channel. Jadi bayangin aja, winch belakang. Di sini kita pakai 8274 ya. Winch depan kita pakai muscle yang tidak terlihat ya. Lalu kita juga ada different gardan depan dan gardan belakang yang independen. Itu sudah 4 channel sendiri. Lalu juga ditambahi 2 channel lagi ya untuk steering dan throttle. Otomatis 6 channel sudah terpakai, tinggal 1 channel kosong yang bisa kita manfaatkan untuk hal lain, tapi kita juga sudah pakai dia untuk lampu. Lampu kali ini kita tidak menggunakan modul ya, karena saya lebih suka menggunakan skakel sekarang. Ya. Kenapa kok pakai skakel? Karena skakel itu lebih instan, lebih gampang dan lebih moderation gitu loh. Itu bahasa Indonesia apa ya? Kamu ngerti maksudnya kan? Moderate itu loh. Mengakomodir saya untuk menjalankan sesuatu yang lebih simple ya. Jadi lampu belakang seperti biasa ya. Wih. Ini pakai, kalau pernah lihat Denjaka, ya Denjaka selalu lahir ya dengan lampu lightning saber ala Star Wars ya. Dan lampu bagian depan. Nah, lampu bagian depan ini paling unik sobatku. Nah, enak ini. Kenapa kok bilang paling unik? Kalau kalian lihat lampu depan saya ini, reflektornya dari apa yuk? Pernah lihat ya? Kayak pernah lihat gitu ya. Reflektor ini dari Lego Technic ya. Lego Technic ya, kalian beli aja yang seperti ini ya. Ini bisa jadi lampu DRL kalian, bisa kalian pakai juga di lampu atas kalau kalian mau pakai light bar dan lain sebagainya. Jadi DIY ini menurut saya menyenangkan. Kenapa kok pakai DIY? Karena di Denjaka episode Suro ya, kita sebut saja Suro ya. Suro ini berbeda dengan project-project saya sebelumnya. Di mana bodi atas ini kita pakai yang namanya lightweight. Bisa dibilang ultra lightweight ya. Kenapa? Karena bodi kita pakai high look, kita pakai turbular. Nah, turbularnya ini juga turbularnya high look kalau kalian pernah tahu. Cuman untuk mendapatkan turbular ini nggak gampang ya, karena ini adalah turbular dari Axial Hongko kalau kalian tahu.
Kita kemas sedemikian rupa. Dan untuk mengakomodir kegemukan dari kitnya, karena Hilux ini ya, Hilux ini seperti desainnya itu slim ya, tapi dia panjang. Kita pendekin pakai turbularnya dia sendiri, lalu kita gemukin. Nah, cara menggemukkan bagian ini tuh bagaimana? Nah, cara menggemukkannya kita harus pakai jarum keras. Jarum keras tapi dibalik ya. Jadi dia itu bener-bener, kalau orang Jawa bilang itu dipengkeng. Jadi kita panasin dulu semuanya, lalu kita pengkeng di 4 titik, kita buka, kita jarum kerasnya kita keluarin gitu ya. Terus kita diemin dan kita celup ulang di air ya. Dipanasin, celup ulang air. Dipanasin, celup ulang air. Akhirnya Hilux ini bisa nutup fendernya dari skid fendernya Vanquish ini dengan baik sekali. Seperti ini. Nah, jadi kita benar-benar memaksimalkan dia. Kenapa kok kita nggak mengganti side plate-nya Vanquish? Karena side plate itu banyak sekali advantages-nya yang sebenarnya tidak boleh diganggu-gugat untuk RC-RC tertentu. Jadi karena kita ini tidak lebih pintar dan tidak merasa lebih pintar dari insinyurnya Vanquish, kita pakai yang sudah ada dan kita maksimalkan. Body pakai Hilux, yang paling menarik adalah di bagian sini. Nah, di bagian sini ini kita tidak bisa menemukan atau menggunakan bodi aslinya dari Hilux. Kenapa kok tidak bisa? Karena bodi ini terkenal tidak kuat. Dan kita harus membuat perkuatan dari sini. Ya, ini kalau kita kenteng ya. Beda kan? Kenapa kok beda? Karena bagian bodi ini adalah plat aluminium yang kita press ya. Kita press dan kita mold sesuai dari bodi RC ini sendiri. Kalau diterus-terusin, sebenarnya kita itu bisa bikin satu bodi dari plat untuk Hilux ini. Cuman belum. Kenapa? Karena RC4WD masih on progress. Jadi ini menarik. Jadi di sini saya menggunakan aluminium ya. Plat aluminium yang kita molding dan kita press. Sekalian untuk perkuatannya RC ini, kalau RC ini kelontang. Jadi RC yang lightweight ini udah kita desain, udah kita coba. Jadi kalau kalian lihat nanti di detail itu ada baret-baret sedikit. Karena memang RC ini pernah kelontang dan tinggi-tinggi sekali. Secara teori dan garis besar, semuanya sudah bisa kita bilang aman. Jadi ketika kita angkat ya, kita angkat, ini aman banget. Lanjut, di sektor body kita menggunakan plat bordes ya. Kalau kalian butuh plat bordes ini, langsung aja hubungin Sipudutan karena kita ada jual plat bordes itu. Dan di sini kita molding, kita potong sesuai sedemikian rupa, ngikutin dari body RC-nya sehingga bisa jadi precise. Nah, untuk body, untuk bumper depan kita siasati dengan bumper yang sudah ada ya. Jadi bumper ini terbukti ampuh ya untuk menghadapi obstacle-obstacle sebagai part angle yang baik ya. Bumper ini mampu mengatasinya dengan baik. RC ini bisa dibilang bodi saya paling budget ya. Karena hampir menggunakan part yang sudah ada tapi dimodifikasi DIY. Jadi konsepnya itu dare to be DIY. Jadi jangan kalian takut, teman-teman sobat siput semua, jangan takut yang pakai RC DIY, Ivan Sipudutan bodinya DIY. Jadi santai aja gitu loh. Pokoknya main, pokoknya enjoy the game ya, karena DIY pun bisa terinspirasi jadi keren. Untuk body, kita sengaja pakai gambar ikan hiu ya, karena dia suro. Namun warnanya kita rubah, yang harusnya warna biru navy ya untuk bagian topper, kita jadiin warna hijau. Kenapa kok warna hijau? Karena kita bonek ya, Surabaya bonek ya, temennya Arema. Jadi buat kamu kita bonek yang sahabatan sama Arema. Jadi Wallace gitu loh ya. Tidak ada perseteruan karena apapun yang terjadi dulu ya sudahlah. Yang penting sekarang itu semua lebih baik. Toh ya, kalau Indonesia main semua seneng. Bener nggak kameramen? Dan itu kita mengapresiasi banget ya karena menang atau kalah supporternya sekarang vibe-nya bagus gitu loh. Nggak ada caci-caci, nggak ada hina-hina, itu suatu kemajuan yang baik ya. Jadi karena kita ini base-nya Surabaya, kita jadikan hijau sob. Lalu ada bendera Jepang di atas ini ya. Bukan berarti kita nggak nasionalis ya. Karena kita melihat semangatnya Jepang itu cukup baik dan beberapa
pesawat tempur Jepang itu populer dengan model Shark seperti ini. Meskipun bukan Jepang saja ya. Pertama kali bukan Jepang, tapi bangsa Eropa yang mempopulerkan pesawat ini. Correct me if I'm wrong, kalau kalian ada yang orang aero modeling atau orang aviasi, bisa langsung tulis di kolom komen. Jadi dari situ kita mengimplementasikan yang namanya Suro seperti ini. Untuk bagian depan tadi kita tambahin lampu dari GRC ya. Lampu ini cakep banget ya. Skakelnya ada di sini. Loh. Ya, lampu ini cakep banget. Jadi skakelnya responsif. Tidak membebani mobil. Terang banget ya. Jadi cocok buat kalau kita main night trailing. Karena kalau nggak ada lampu, kita nggak boleh mainin dia di siput hutan. Untuk membuka bodi seperti biasa, saya menggunakan dua opsi. Yang pertama magnet neodymium, yang kedua body pin. Nah, body pin saya terakhir diganti gini sama abah saya yang tukang bobot andalan saya itu ya. Diganti seperti ini biar nggak hilang-hilangan gitu katanya. Untuk mengebuka gampang banget, kalian tinggal angkat gini. Cuman di bagian depan ini agak cranky ya. Kenapa? Karena magnetnya kuat banget ya. Jangan ditarik, tapi diengselkan aja ke depan. Nah, setelah itu kalian tinggal lepas dia seperti ini. Nah, magnet neodymiumnya sebesar ini. Ya, ini magnet kotak. Atas bawah kita pakai. Yang bawah ini dulu dari Boom Racing Invisible Post namanya seperti itu. Nah, untuk daleman tidak terlalu banyak perubahan ya. Kita pakai Combo Fusion Pro. Untuk winch depan kita pakai Muscle. Untuk belok-belok ya, servo belok-belok kita pakai Holmes ya, SHV yang 6000. Ini adalah pilihan menurut saya paling oke ya. Kenapa? Karena servo ini benar-benar servo kalau menurut saya. Meskipun harganya cukup mahal, tapi menurut saya ini menarik gitu loh. Kenapa kok menarik? Karena servo ini punya daya belok ya, daya cengkram yang tegas ya. Jadi kalau belok itu responnya cepat banget. Dan ketika kita standby-kan dia, getarannya dia itu bisa sampai 1 body. For your information, body ini sudah kita strap dengan O-ring dan lain sebagainya di setiap link ya. Jadi sudah nggak ada goyang sama sekali. Tapi ketika kita belokin dan kita lepasin, kamu bisa lihat getarannya itu seberapa. Dan itu menurut saya adalah sebuah respon yang luar biasa antara servo dan steeringnya itu sendiri. Untuk servo ini kuat banget. Servo ini aplikasinya direct power. Winch ini aplikasinya juga direct power. Dan untuk belakang 8274 dikonversikan pakai 1060 juga direct power. Jadi hampir bisa dibilang BEC yang supply dari Fusion, ESC itu ke receiver itu hanya dipakai untuk 2 servo, gardan belakang dan gardan depan. Selebihnya nggak ada. Jadi lebih kurang kelistrikan awet ya, karena BEC juga tidak terpakai. BEC hanya akomodir servo gardan belakang, servo gardan depan, sama lampu itu pun nggak seberapa. Dari situ kita bisa memaksimalkan performa dari RC ini sendiri. Nah, RC ini bisa dalam posisi netral di mana gardan belakang, gardan depan dan gardan belakangnya itu bisa rilis ya, seperti ini. Ini rilis. Di situ punya fitur tersendiri ya, ketika belok-belok, ketika turun, ketika winching. Menurut saya menarik dan menyenangkan. Kenapa ya? Karena banyak sekali advantages-nya. Minusnya cuma satu ya. Ketika terlalu banyak servo yang kita pakai, maka maintenance-nya juga semakin berat. Jadi banyak yang harus dilihat, banyak yang harus diopeni lah, banyak yang harus diperhatikan. Selebihnya kalau kita sudah terbiasa dengan hal itu, bagi saya salah satu kit terbaik yang pernah ada di muka bumi ya, itu Vanquish Pinnacle. Cuman ya itu, kadang bagi sebagian orang biaya untuk membuat RC ini nggak masuk di akal. Tapi buat saya, demi konten YouTube lah ya, kita harus suitable kan dia untuk jadi dan untuk jadi benar-benar proper profesional sesuai dengan websitenya dia. Dan kita rasain apa rasanya, bagaimana feel-nya, dan ternyata memang semua itu sesuai ya. Ini adalah salah satu RC yang membuat saya benar-benar itu impresif sama perkembangan dunia RC.
Desain rangkanya dia ini sudah sedikit berbeda dengan SCX2 dan SCX1. Ini sudah menggunakan rangka Pro Squad, di mana kalau kita lihat ya, kemiringan shock ini sama, jarak benangan shock ini sama, dia itu terlihat agak nungging seperti ini ya. Dan gearboxnya dia berada di bagian bawah sini, bukan di depan, tapi di bagian leaf ring bawah sini. Itu juga membuat ketika kita masuk ke impossible cliff ya, yang putus, jadi bukan naik yang ekstrim aja, tapi naik ekstrim terus putus gini, itu membuat RC ini bisa melalui beberapa obstacle yang kelihatannya sulit dan nggak masuk akal, tapi bisa. RC ini sebenarnya bukan pure ya, RC Adventure. Kalau menurut saya ini sudah termasuk ke RC yang disebut crawler, sesuai dengan kotaknya ini crawler. Cuman bentukannya masih menggunakan kanal C, jadi bisa dibilang kalau kita di dunia RC itu ada dua ya, RC Adventure kanal C sama RC crawler yang modelnya LCG ya, Lower Chassis Gravity. Di situ kan biasanya satunya bentuknya rangkanya ini kanal C, satunya kayak bilah kayak plat gitu ya. Tim G-Speed Axial 10 Pro ya. Itu punya kelas yang ada di situ, dan Adventure ya punya kelas sendiri seperti Axial, Traxxas. RC ini tuh berada di tengah-tengahnya situ karena banyak hal yang diadopsi dari LCG itu, mulai dari posisi dinamo atau motor yang ada di depan dan di bawah, lalu sudutnya dari rangka itu sendiri, yang sudah benar-benar membuat RC ini bisa dibilang advance. Jujur kalau menurut saya ya ketemunya curang ya, karena migrasi. Tetapi kalau kita ngelihat secara luas ya, aturan RC Adventure yang dipakai di Amerika itu SORCA, ini tidak menyalahi kodrat gitu loh. Jadi ya masih fine-fine aja. Cuman dia berada di kelas yang lebih advance daripada RC-RC yang lain gitu ya. Jadi handicapnya dia naik, kelasnya dia naik. Otomatis kalau head to head sama dia itu tidak ada masalah, tapi kalau kita head to head ke RC yang lebih sederhana, kita pasti akan mendapatkan penalti. Tapi itu semua dihitung. Jadi ya fine-fine aja kalau menurut saya. Oke, dari velg tetap kita pakai velg andalan kita Pro Build 4 Faces ya. Dari Boom Racing yang bisa kita atur offsetnya, bisa kita atur lebarnya. Nah, di sini ban yang saya pakai udah jelas pasti ya, Mickey Thompson Baja X Predator version. Banyak yang tanya ke kita, kok punyamu nggak kempes, Van? Ya, punyamu nggak kempes. Kenapa? Karena kita pakai dual stage-nya dari Proline juga. Dan untuk bagian depan kita pakai barel dari Boom Racing sendiri yang ada lantaannya itu. Kalau kalian pernah lihat videonya itu yang saya review dari 2F Store ya, bukan Ahnaf, 2F Store. Itu produknya ya untuk RC saya yang ini. Terakhir ya, selain penambahan itu tadi, kawan-kawan itu tadi, kita menggunakan all pulp metal dan improvement dari Vanquish, dan kita pasang counterweight ini. Counterweight depan belakang ya, brass counterweight-nya Vanquish itu benar-benar game changer, dan itu benar-benar membuat kalau kalian pernah lihat kadang-kadang saya teriak apa ya, ajian pasak bumi lah, apa terus bersetubuh dengan bumi ya, nempel-pel. Nah, itu kata-kata itu benar-benar gara-gara counterweight ini. Kenapa kok harus menggunakan counterweight? Apakah counterweight itu perlu? Sebenarnya counterweight itu tidak perlu kalau kalian menggunakan lightweight body. Kenapa? Karena secara kenyataan ya, yang namanya COG ya. Yang namanya COG-nya itu kan udah jelas ya, center of gravity-nya dia di bawah. Jadi ya nggak ada efek gitu loh. Cuman kalau kalian menggunakan body-body yang berat seperti body saya dan Jaka, itu sangat perlu. Kenapa? Karena beban dari body itu mengganggu daripada movement-nya mobil itu sendiri. Oleh karena itu namanya counterweight. Jadi bisa dibayangin ya, melakukan perlawanan counterweight dengan weight. Jadi dia memberikan penambahan berat timbel yang ada di bawah as roda. Jadi di bawah as roda, bukan di bawah sasis ya. Karena di sasis masih ada as roda,
ya, masih ada kardan itu segaris ya, dan di bawahnya lagi. Jadi bayangin enak atau enggak bagi teman-teman yang nyimak video ini, jawaban saya itu adalah suatu recommended stuff yang harus kalian pasang. Kenapa? Karena ini enak banget. Nah, apakah mahal? Iya mahal kalau Vanquish. Tapi kalau punya AR45 ya atau SCX 1003 itu harganya nggak mahal. Even KYX pun itu nggak terlalu dramatis lah. Harganya masih ratusan ribu. Jadi oke banget. Tapi kalau kalian pengen tanya kenapa kok Vanquish itu lebih mahal dan lebih premium dari mereka, karena memang material lebih baik. Yang kedua, full CNC di Amerika. Dan yang ketiga, penambahan brace-nya ya, atau yang biasa kita sebut counterweight atau anting-anting ini, persatuan bijinya lebih berat jauh daripada punya SCX 1003, punya Traxxas, ataupun punya SCX 10 Pro yang hadir dengan versi Injora. Jadi, ya memang dia adalah counterweight terberat untuk RC Adventure genre production mass, ya, mass production. Nah, kalau kalian bilang, Om itu DIY bikin yang lebih berat ya kita nggak tahu. Kita ngomongin yang pabrikan lah ya, yang fabricate itu yang paling berat dia. Overall itu dari RC saya yang bisa saya sharing ini adalah Suro ya, Suro yang diharapkan menjadi sebuah ikon yang baik ya untuk kalian semua. Karena Surabaya tanpa Sura ya hanya buaya ya. Suro pun tanpa boyo juga cuman seekor ikan hiu ya. Jadi Suro itu ikan hiu, Surabaya itu ada di Muara. Betul ya? Kita ini Muara ya? Muara ya. Jadi bukan satu-satunya kota yang pakai nama Muara ya. Kita Surabaya ini ada di Muara. Jadi si ikan hiu itu ceritanya bertemu sama si buaya ya. Terus ada cerita detailnya ya. Tulis cerita detail itu di kolom komen. Kalau kamu ngerti cerita detailnya dan kamu bukan orang Surabaya, kita kasih kamu giveaway ya dari produknya Sentris ID. Tulis kalau kamu tahu. Syaratnya kamu bukan orang Surabaya. Minimal kamu nanti ketika verifikasi tidak tinggal di Surabaya dan tidak menggunakan KTP Surabaya. Kalau kamu KTP Surabaya tinggal di Surabaya, sorry ya, giveaway tidak berlaku. Kenapa? Karena ya kalau orang Surabaya pasti rata-rata tahu lah ya. Kalau nggak tahu ya kebangetan ya. Meskipun itu ya kita hargain buat yang lain. Jadi ikutin aja giveaway karena ini adalah sebuah project yang menurut saya mewakili sebagian besar orang. Banyak pemain itu yang selalu bilang ke kita, malu om main sama si Fudutan. Kenapa? Karena body RC kami atau RC kami DIY. Oleh karena itu, buat teman-temanku yang hobi DIY, ya, saya jawab ke kalian, nggak usah malu, sob, ya, nggak pakai malu, nggak usah malu. Kenapa? Bilangin ke teman-temanmu, RC-nya Ivan Sipudutan, bodinya DIY. Jadi, yang penting itu kreativitas, berani main, ya, having fun bareng, ya, sama-sama belajar. Nggak usah banyak babi bu, ya, langsung charge bateraimu, kita ketemu di lokasi. Sampai ketemu di episode kami berikutnya, and bye-bye.